Siapa Ji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah, awalan nashkurullah azza wa jal alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta najtami'u fi hadzal makan al-mubarak insyaallah taala. Yang pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah azza wa jal alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan, di mana alhamdulillah di malam yang cerah ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut, alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang diberkahi ini insyaallah taala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-karim Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada Nabi kita yang sama-sama kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menuntun melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga jerih payah kita di malam hari ini, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah mudahkan kita menuju jalan ke jalan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kabar gembira buat kita semua, bagi orang-orang yang menyengaja untuk melakukan perjalanan dan tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang mengadakan perjalanan keluar dari rumahnya, mengadakan perjalanan yang perjalanan tersebut tidak lain untuk mendapatkan yaltamisu fihi ilma, untuk mendapatkan ilmu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan perjuangan dia keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu agama, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan hidup kita di dunia ini adalah kelak
ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira buat kita sebagai umatnya. Ya. Memberikan kabar gembira buat untuk umatnya termasuk kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kalimat yang singkat ini kaum muslimin, apabila kita renungkan dengan hati yang paling dalam, maka sungguh ini merupakan kabar gembira yang dikata Nabi SAW, kullu ummati, bersabda menyampaikan setiap dari umatku mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi SAW menyampaikan ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan, illa man aba. Kecuali mereka dari umatku orang-orang yang enggan memasukinya. Ternyata umat Nabi SAW itu ada yang enggan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan buat kita semua, ibu dan bapak yang rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk bagian orang-orang yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tentu ya. Dan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, illa man aba, kecuali dari umatku yang tidak mau. Maka tentu sebagaimana kita dengar kalimat ini, para sahabat spontan bertanya kepada Nabi SAW, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat ketika mendengar Nabi SAW mengatakan illa man aba, kecuali dari umatku yang tidak atau enggan untuk memasukinya, maka bersegera para sahabat bertanya. Apa tujuan mereka bertanya? Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, tujuannya ingin mengetahui jangan sampai orang yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak mau memasuki surga adalah di antara para sahabat. Jangan sampai yang disampaikan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya adalah para sahabat. Jangan-jangan saya. Maka spontan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Siapa mereka ya Rasulullah yang dikatakan orang yang tidak mau memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan para sahabat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau SAW menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, dialah orang yang dikatakan oleh Nabi SAW orang yang kelak enggan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mudah-mudahan tentunya kita termasuk ingin menjadi bagian orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung dari hadis yang mulia ini, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa orang-orang yang akan dimasukkan dalam jannah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syarat.
Orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi syarat. Dalam hadis yang mulia ini syaratnya apa kaum muslimin? Yaitu merekalah orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim." Wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Merekalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di dalamnya sungai-sungai khalidina fiha. Mereka di dalamnya kekal. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga pada hamba-hambanya dari dua dalil ini, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syaratnya adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan buat kita semua, bagaimana cara mentaati Allah dan Rasulnya? Atau siapa yang dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya? Taat kepada Allah dan Rasulnya atau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat Al-Hasyr ayat 7. Caranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Caranya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, maka laksanakanlah, maka kerjakanlah. Bukan hanya ini kaum muslimin rahimakumullah dikatakan taat. Bukan hanya orang yang taat itu melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh nabinya. Namun juga orang yang taat selain melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, wa manahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Jangan coba-coba untuk melakukannya, mengamalkannya. Dan inilah yang disebut dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang atau cara taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang inilah para ulama juga mendefinisikan ini adalah makna dari ibadah. Oleh karena itu singkat, kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dari ayat maupun hadis yang kita baca di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan umatku akan dimasukkan ke dalam surga bagi mereka orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan melakukan amalan A, amalan B, amalan C. Tidak disebutkan untuk melakukan amalan yang mungkin dirasa paling besar, tidak. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang taat kepada Nabi SAW. Tentu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, mulai dari hal yang ringan sampai dengan hal-hal yang berat.
Namun biasanya kaum muslimin kita itu inginnya mendapatkan sesuatu yang besar, langsung mendapatkan sesuatu yang besar, dan mengira hanya sesuatu yang besar itu yang akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Karena banyak dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW agar kita tidak bermudah-mudahan, agar kita tidak meremehkan perbuatan yang mungkin dirasa ringan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi taliq. Janganlah pernah engkau meremehkan perbuatan sekecil apapun, kata Nabi SAW, meski hanya dengan memasang wajah yang ceria ketika berada di hadapan saudaramu. Masya Allah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan atau menasihatkan buat kita semua, tidak boleh atau jangan kita meremehkan sesuatu yang kecil. Karena sesuatu yang kecil kaum muslimin rahimakumullah barangkali menjadi sebab dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang ringan mungkin dirinya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dengan amalan yang ringan tersebut Allah jamin Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita meremehkan sesuatu yang ringan. Kenapa kaum muslimin amalan yang ringan itu bisa menjadikan amalan yang menjadikan pelakunya dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada yang enggak percaya. Tentu orang yang masuk surga adalah memiliki amalan yang besar. Belum tentu. Maka para ulama memberikan pencerahan buat kita. Kenapa amalan yang ringan itu kadang justru menjadi sebab seorang itu masuk surga. Yang pertama para ulama mengatakan karena biasanya amalan yang dilakukan yang sedikit atau mungkin remeh itu cenderung dilakukan atas dasar keikhlasan. Benar tidak para jemaah sekalian? Para jemaah sekalian, kalau ada orang cerita tentang kebaikan, itu biasanya diceritakan yang kecil apa yang besar? Yang besar. Yang kecil-kecil enggak disebutin. Justru itu mungkin amalan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan dia di akhirat kelak. Ya. Siapa sangka para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau seorang wanita berzina yang ketika memberikan minum anjing yang sedang kehausan itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya yang telah ia kerjakan dan disebutkan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, kaum muslimin, siapa sangka wanita pezina. Tentu kalau kita mendengar wanita pezina, udah kita berlepas diri. Tapi ternyata, dan ini kisah ini sudah sering kita dengar, ada seorang wanita pezina ketika itu melihat seekor anjing yang sedang kehausan dan tidak ada air kecuali ada di sumur ya mungkin ya kita katakan. Yang itu anjingnya tidak bisa mengambil air. Dia kemudian mengambil air dengan sepatu ya. Sepatu dulu tuh bisa pakai diisi air ya karena tidak bolong, tidak rembas. Dan kemudian diberikan kepada anjing tersebut dan Nabi menyebutkan dosa-dosanya diampuni dan Allah berikan jaminan surga. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Siapa sangka hanya dengan menyingkirkan gangguan di jalan, batu, duri, paku dan seterusnya, karena akan menghalangi jalannya kaum muslimin, justru amalan yang ringan ini menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
Namun ternyata banyak amalan yang besar, jihad fisabilillah, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, tapi menyebabkan dirinya terlempar ke dalam neraka Jahannam. Falidzubillah. Kenapa kaum muslimin? Karena kurangnya ikhlas. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah dilihat dari ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27. Ya, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan, seremeh apapun kebaikan, karena barangkali amalan yang ringan tersebut justru merupakan amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, ini teguran Nabi SAW kepada para ibu. Para ibu. Ya nisaul muslimat, la tahkiranna jaratan li jaratiha falau firsina syatin. Ini Nabi SAW menegur para ummahat. Ya nisa'il muslimat, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jarat li jaratiha. Janganlah engkau atau janganlah di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya. Janganlah meremehkan pemberian tetangganya. Walau firsina syatin, walaupun tetangganya hanya memberikan kaki kambing. Kaki kambing bukannya besar ya pada zaman sekarang ya. Barangkali kaki kambing itu kan nggak ada dagingnya kali ya. Kalau ibu-ibu bilang, gini aja saya juga beli sendiri di pasar. Atau mungkin bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini pun menegur atau menasihatkan kepada kita jangan sekali-kali meremehkan amalan-amalan yang ringan. Itu sebab pertama para ulama mengatakan barangkali amalan yang ringan justru menjadi penyebab seorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ringan bisa menyebabkan amalan itu menjadi penyebab masukkan surga. Kenapa? Para ulama mengatakan karena amalan yang ringan kadangkala menjadi amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Aw kama sallallahu alaihi wasallam. Amalan atau amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara dawam, sekalipun amalan itu ringan. Karena mungkin amalan yang ringan justru banyak dikerjakan secara istimror. Kalau amalan-amalan yang besar kan biasanya dikerjakan sesekali. Udah sesekali tidak ikhlas. Tapi kalau amalan-amalan yang ringan bisa dikerjakan secara istimror. Maka ini pun menjadi sebab kenapa amalan yang ringan barangkali menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menyepelekan kaum muslimin rahimakumullah. Banyak amalan-amalan yang ringan kemudian memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebutkan luar biasa banyaknya. Namun mudah-mudahan yang beberapa yang kita bisa sampaikan ini menjadikan tergugah bagi kita. Ternyata amalan-amalan itu bisa kita kerjakan. Di antaranya apa kaum muslimin rahimakumullah? Yang pertama adalah ini amalan yang ringan namun banyak
ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin, mendoakan saudaranya tanpa ia ketahui. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita mendoakan orang lain tanpa ia ketahui? Tentu pernah kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata amalan ini memiliki berat timbangan, memiliki faidah yang besar, baik bagi dirinya, baik bagi orang yang didoakannya, termasuk dia yang mendoakannya. Apa kira-kira kaum muslimin? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, ma min abdi muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malakul mukil bih amin walaka bimits, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min abdi muslimin, tidaklah seorang muslim, yad'u li akhihi, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, dalam suasana atau keadaan saudaranya tidak ada, tidak tahu dia, tidak ada di depannya, tidak tahu didoakan oleh kita. Apa kata Nabi SAW? Illa qalal malakul mukilu bih, kecuali para malaikat yang bertugas, ya, kecuali para malaikat yang ditugaskan kepadanya, karena malaikat banyak, tugasnya A, tugas B, tugas C. Ada para malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, ya, ada para malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu. Untuk apa? Mereka ikut duduk di sana. Makanya yang hadir di malam hari ini bukan cuma 50, 100, bukan. Wallah alam, bisa jadi ribuan, karena para malaikat ikut duduk. Sebagai riwayat menyebutkan para malaikat ikut mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu dengan doa apa? Allahumma firlahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Yang berdoa malaikat. Makhluk yang tidak memiliki dosa, tentu doa mereka adalah doa yang mustajab. Siapa yang duduk di majelis ilmu, malaikat mendoakannya. Pernah ada sahabat yang protes, kalau dia bukan ya Rasulullah, kalau dia bukan, dia mah cuma datang, cuma duduk atau cuma mampir lesehan di pinggir, tapi ikut mendengarkan sebentar. Apa kata Nabi? Allahumma firlahu, si Allah ampunilah dia juga. Orang yang datang tidak serius saja diampuni, didoakan oleh malaikat untuk diampuni, apalagi orang yang menyenggaja dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu. Maka kebahagiaan yang luar biasa. Ini disampaikan oleh Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain juga disebutkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu memiliki keutamaan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum mereka duduk berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan kaum muslimin? Yatluna kitaballah, membacakan kitab Allah, ayat-ayat Allah, minal Quran wa hadis, dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka saling menasihati, saling mempelajari di antara mereka. Apa keutamaan yang mereka dapat? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Ketenangan dalam hati-hati mereka. Ada yang menerjemahkan maksudnya adalah bukan tenang jadi gak ada masalah. Karena hidup ada masalah pada zaman sekarang ya. Tapi mungkin yang dimaksud, ya, tenang dalam hatinya ketika ada masalah, tidak terlalu apa? Diberikan kemudahan. Ada masalah apa? Tenang. Pernah merasakan demikian pada zaman sekarang? Bukan megampangkan, tapi kan Allah berikan ketenangan. Tidak tergesa-gesa, akan begini, akan begitu, nanti begini. Allah berikan ketenangan orang yang bermajelis ilmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan, menjelaskan, ketika bermajelis ilmu Allah naungi mereka dengan ketenangan, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar selalu diberikan ketenangan hatinya. Setelah ini dan setelah pulang kemudian di rumah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah naungi mereka dengan rahmat, dengan kasih sayang. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mumpung Allah sedang merahmati kita, memberikan naungan rahmat kepada kita, ya, di tengah-tengah majelis ilmu, ya, sempatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Yang ketiga adalah Allah mengutus para malaikat untuk duduk di antara mereka. Masya Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah pamerkan nama-namanya di depan para malaikat, di depan makhluknya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti sekalian rahmukumullah. Cuma namanya dipamerkan, emang apa ininya? Kemarin pas lomba Agustusan para jamaah sekalian, anak bapak juara balap karung disebutkan. Ya, Abang Fadlan juara 1 balap karung. Putra dari bapak. Pak Juruli kan langsung, saya ini baru di dunia kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana nanti di akhirat? Nama-nama orang-orang yang duduk majelis ilmu Allah pamerkan nama-namanya. Allahu Akbar. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa qalal malakul mukilu bih, kecuali para malaikat yang ditugaskan dengannya berkata amin. Jadi orang yang mendoakan saudaranya bizuhril ghaibi tanpa ia ketahui itu diamini oleh para malaikat. Ketika sekali lagi doa yang diamini oleh malaikat, insya Allah itu adalah doa yang mustajab. Jadi bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Buat kita apa Ustaz? Nabi SAW melanjutkan walaka bimith. Walaka bimith. Selain para malaikat mengamini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, dan begitu juga Nabi SAW mengatakan, dan bagimu akan mendapatkan seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Masya Allah. Ketika kita mendoakan keberkahan kepada orang lain, Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Ketika kita mendoakan orang lain diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam urusannya, Allah akan berikan kesehatan kepada kita. Allah akan berikan keberkahan hidup kita, berikan rizki dan diberikan kemudahan buat kita semua. Allahu Akbar. Makanya amalan yang ringan ini banyak ditinggalkan oleh kita. Tapi insya Allah kita sering mendoakan orang lain. Sadar tidak sadar kita pernah dan sering mendoakan saudara kita. Kapan para jamaah sekalian? Ketika tahiyat. Ketika duduk tahiyat. Nanti dibaca lagi ya, coba ya. Emang ada ya kita mendoakan orang lain? Ada. Wa ala ibadina sholihin, dan kepada hamba ya yang soleh. Masya Allah. Termasuk. Kemudian yang kedua adalah amalan yang ringan itu ada zikir para jamaah sekalian. Masya Allah. Ini amalan yang mungkin banyak ditinggalkan oleh sebagian kita. Baik kita bapak-bapak maupun ibu-ibu. Untuk apa? Untuk selalu zikrullah. Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melafatkan apa? Melafatkan kalimat-kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebutkan zikir apa Ustaz? Banyak sekali zikirnya itu. Bahkan mungkin ketika kita sudah sudah mendawamkan zikir, kita akan giroh kita itu tinggi, kita akan bingung, aku mau zikir yang mana? Semua saya ingin baca. Begitu ya para jamaah sekalian. Bukan bingung mau baca apa, tapi bingung yang dibaca yang mana dulu. Ketika teman-teman kita baca istighfar misalkan, aku dalam hati aku pengen baca ini. Ketika baca takbir, aku pengen baca tasbih. Ketika baca tasbih, aku pengen baca tahmid dan seterusnya. Tidak ada waktu kecuali zikrullah. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams.
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, udah adzan ya Pak? 5 menit lagi, 5 menit. Baik, sebentar. 5 menit sebelum adzan, atau mungkin 2 menit sebelum adzan. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya membaca zikir ini nih. Kira-kira sering baca, pernah baca tidak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan Bapak Ibu baca doa ini? Sholat id. Benar nggak pada jam sekalian? Tapi jangan setahun 2 kali atau Idul Adha dan Idul Fitri. Jangan. Kula yaum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Nabi SAW? Kalimat ini lebih aku cintai dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Sok hitung yang terkena sinar matahari sedikit atau banyak? Banyak. Itu semua dikalahkan kecintaannya oleh Nabi SAW dengan satu kalimat ini, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian juga kalimat yang sering, yang jangan sampai kita meninggalkan sebagaimana Nabi SAW dawamkan adalah jangan tinggalkan zikir, yaitu membaca istighfar. Mudah zikir istighfar itu dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilai. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiq, maka dengan istighfar yang tersebut Allah jadikan dhiq min kulli dhiqin makhrajan, segala kesempitannya Allah berikan makhraj, Allah berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin, apa arti hammin? Stres, banyak pikiran, Allah akan berubah dengan kabar gembira buat kita, kegembiraan buat, ketenangan buat mereka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dengan banyak beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, afdhalu dzikir, yaitu paling zikir yang utama diantaranya adalah membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran di setiap harinya kaum muslimin rahimakumullah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan kata Nabi akan dilipatkan dari menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim 30 kebaikan. Apalagi bagi para jamaah yang sudah mendawamkan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit, yang singkat ini para jamaah sekalian ya, bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan dan kemudian juga buat para jamaah sekalian, ibu dan bapak. Dan saya ikut mendoakan mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini Masya Allah diberikan kemudahan selalu dan diberikan kelancaran ya. Dan Alhamdulillah banyak peminatnya ya, termasuk saya juga pingin, boleh nggak Pak sampai besok ya di sini. Tapi kalau Allah besok ada acara jadi tidak bisa, nggak jadi. Baik, sampai di sini para jamaah sekalian Allah, kita jeda untuk adzan ya. Kita akhiri wa sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, pada jemaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaan ya. Sebelum nanti kita sholat, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah sudah disediakan tiket umroh. Iya, Pak Haji. Tiket umroh. Buat yang bisa menjawab, Masya Allah. 3 bapak-bapak, 3 ibu-ibu ya. Yang pertama buat bapak-bapak. Yang bisa angkat tangan ya, perjemsikan ya. Surat apa? Surat apa perjemsikan? Yang menunjukkan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan menjamin dirinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya selesai dulu baru ini Pak Haji. Ulang.
Ya. Dibalik cara mentaati Rasulullah SAW bagaimana para jemaah sekalian? Bapak. Yang kedua menjauhi maksiat yang dilarang oleh Rasulullah. Masya Allah, khair, jazakallah khair Pak. Langsung ya Pak Ji. Iya, alhamdulillah. Iya, barakallahu fiik Pak. Ini, iya, yang mana nih? Yang gede katanya. Insya Allah, jazakallah khair. Wafiq barakallah. Yang kedua, untuk ibu-ibu. Surat apa? Ya tadi disebutkan surat apa yang menyebutkan bahwa Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga hambanya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Tadi surat apa? Siapa? Semuanya jawab. Berarti semua dapat Pak, dapat jawab ya. Yang ngacung duluan siapa? Tuh mic-nya ada tuh dari Bang Fadlan. Ada yang pegang mic langsung jawab. Surat apa? Ayat berapa? Al-Hasr ayat 7, Ustazah. Oh, Al-Asr ayat 7. Yang itu yang wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu ya Ibu ya. An-Nisa ayat 13 Ustaz. Itu yang jawab jadi 2. Oh dirubah jawabannya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Iya, ayat 13. Iya. Ayat 19. Oh ada hadiahnya udah ada. Oh alhamdulillah. Hadiahnya udah ada disebut di Ibu Ruli ya. Monggo. Pertanyaan ketiga. Sebutkan satu sebab kenapa amalan ringan itu bisa menjadi sebab dia akan masuk surga. Bapak-bapak. Bapak, monggo. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, khair Pak. Iya. Betul jawabannya ya. Ini banyak banget nih. Yang mana Pak? Monggo Pak, semuanya. Nah, Masya Allah, yang gede ya. Ya jazakallah khair Pak. Untuk ibu-ibu ya. Nah, untuk ibu-ibu. Cara mentaati Allah dan Rasulnya yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebutkan bunyinya, ibu-ibu. Bunyinya. Dah, nggak boleh. Di surat wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakumullahu fantahu wa manahakumul anhu. wa manahakum anhu fantahu. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Khair, alhamdulillah. Baru 4 ya. Hadiahnya sudah langsung diterima Ibu ya. Ada di belakang insya Allah. Kemudian untuk bapak-bapak, ini baru 4, baru 2 lagi ya. Surat apa yang dibaca tadi Ustadz Imam Maghrib? Enggak, itu Masya Allah ya. Membuat kita ini ya, khair, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau bisa jadi imam lagi. Bisa menusuk hati. Pertanyaan selanjutnya untuk bapak-bapak yang ketiga ya. Sebutkan satu amalan saja yang ringan tapi besar. Pak Ali. Tuh. Iya. Bismillah, amalan ringan tetapi insya Allah sangat dijawab oleh Allah, yaitu mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita tersebut. Insya Allah, amin. Disebutkan hadisnya? Oh iya Ibu ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik Pak. Aduh, Masya Allah Bang. Ini yang mana ya? Banyak banget. Tiket umroh, bismillah. Serius.
Pak Haji ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah selesai ya untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu, silakan satu lagi amalan yang bisa ringan tapi besar timbangannya di sisi Allah. Istighfar. Apa keutamaan istighfar, Ibu? Masya Allah. Siapa yang jawab, Bu nih? Semuanya jawab. Satu aja, Bu, coba. Yang pegang mic. Istighfar. Terus satu lagi deh. Untuk istighfar, apa keutamaan orang yang banyak membaca istighfar? Di antaranya, satu saja. Iya, alhamdulillah. Gak tahu kedengar tapi insya Allah pasti benar ya. Mas Bang Fadlan benar ya? Oh ya, Abang Fadlan juga insya Allah. Baik, sudah semuanya ya Bapak. Ini hadiahnya nanti mungkin dibagi oleh panitia buat besok lagi insya Allah ya. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat bagi diri yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah kita menjadi ahlul jannah. Amin rabbil alamin. Kita akhiri pertemuan di sore malam hari ini dengan doa putu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta